Sinten nggih? Pulau Pak, Mas Sigit. G, pulau. Mas Sigit Setiawan, Pak Mentor sinten? Bapak Abdul Rohim, Abdul Roib. Udah masuk di Zoom? sampun, sampun. Oke. Assalamualaikum Pak Roib. Assalamualaikum Pak Roib. Waalaikumsalam. Waalaikum- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Roib, kemudian Ibu Pemuji, Ibu Roro Sri Soekarni Katamwati Ningsih, dan Mas Sigit yang kami banggakan, kami cintai. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas lanjutan, yaitu seminar rancangan aktualisasi. Baiklah, yang perlu kami sampaikan, satu, ketentuan atau teknis penyajian, yaitu 7 menit untuk penyaji peserta latsar, kemudian 5 menit untuk Bapak Mentor, kemudian kurang lebih 10 menit untuk Ibu Penguji. Mungkin itu ya yang menjadi catatan, sehingga nanti cukup menyampaikan yang pokok-pokok, satu hal judul, isu, kemudian tahapan dan penjadwalan. Itu yang menjadi pokok dalam penyajian, penyampaian ini. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Ngerti ya Mas Sigit? Iya Pak, Insya Allah siap. Oke, oke. Ya, langsung saja Pak Roop dan Mas Sigit. Ini kami persilahkan untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Kami persilahkan. Kami persilahkan Mas Sigit. Sampun kelihatan Bapak Oke. Ibu. Baru proses. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati selaku penguji Ibu Raden Roro Sri Soekarni Katamwati Ningsih. Yang saya hormati selaku mentor dan kepala KUA Kapanewon Godean, Bapak Abdul Rohim. Yang saya hormati selaku coach saya pada Latsar CPNS golongan 3 tahun 2025, Bapak Ahmad Subhan. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan. Untuk penempatan di KUA Kapanewon Godean akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya pada kesempatan kali ini. Untuk judul yaitu optimalisasi penggunaan sosial media Instagram sebagai media pengumuman kehendak nikah di KUA Kapanewon Godean. Untuk latar belakang, pelatihan dasar CPNS merupakan pendidikan dasar bagi CPNS sebelum prajabatan yang bertujuan untuk membentuk moralitas, semangat nasionalisme, profesionalitas, serta kompetensi di bidang yang dimiliki oleh CPNS. Sebagai bagian dari ASN, penghulu, dalam hal ini formasi saya, memiliki tanggung jawab besar memberikan pelayanan kepada publik secara profesional, transparan, selalu ada akuntabel, khususnya dalam urusan pernikahan. Di era digital saat ini, masyarakat sudah sangat akrab dengan media sosial, terutama generasi muda, yang merupakan usia terbanyak menurut survei dalam hal pernikahan. Selanjutnya ada profil satuan kerja. Saya bertempat di tugas di KUA Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, yang dimana merupakan salah satu dari 17 KUA yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk profil dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Nama KUA, KUA Kapanewon Godean, kode pos 552264, email, alamat. Untuk kepala atau pimpinan saat ini adalah Bapak Abdul Rohim, SHI.
Untuk pegawai berjumlah kurang lebih 17 orang untuk website KUA.Kodian.net dan jam operasional jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu berikutnya ada tujuan aktualisasi. Yang pertama ada memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi ASN dengan menjadikan dirinya sebagai contoh kerja di KUA Kapanewon Kodian, dalam hal ini untuk saya. Yang ketiga, untuk mengoptimalisasi penggunaan sosial media, dalam hal ini akun Instagram KUA Kapanewon Kodian. Lalu ada manfaat. Manfaat ada tiga yang saya dapat. Pertama, untuk peserta, menjadi sarana penulis mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, lalu mampu mengimplementasikan Smart ASN. Yang kedua ada bagi masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi waktu dan biaya bagi publik. Bagi KUA, manfaat yang didapat adalah dapat berpartisipasi terhadap peningkatan kualitas layanan KUA. Lalu ada dapat mewujudkan visi dan misi KUA Kapanewon Kodian Sleman. Lalu untuk isu-isu yang saya ambil, saya sudah melakukan pengambilan isu menurut observasi yang saya lakukan dengan bimbingan Bapak Mentor. Isu yang pertama yang saya dapat adalah kurangnya efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Kodian, lalu belum efektifnya pemanfaatan diskusi antar lembaga, dan yang ketiga belum optimalnya penggunaan sosial media untuk pengumuman kehendak nikah. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan USG dan APKL, didapatlah core isu atau isu utama yang dimana belum optimalnya penggunaan sosial media untuk pengumuman kehendak nikah. Berikut matriks rancangan aktualisasi saya. Pertama, unit kerja ada KUA Kapanewon Kodian. Lalu untuk identifikasi isu ada belum efektifnya pemanfaatan diskusi antar lembaga, ada belum efektifnya bimbingan pranikah, terus yang ketiga belum optimalnya penyampaian hukum pernikahan di KUA, lalu yang keempat ada belum optimalnya pencegahan perceraian, yang kelima ada belum optimalnya penggunaan sosial media. Lalu isu yang diangkat, belum optimalnya penggunaan sosial media untuk pengumuman kehendak nikah di KUA Kapanewon Kodian. Dengan judul rancangan aktualisasi yang saya dapat adalah optimalisasi penggunaan sosial media Instagram sebagai media pengumuman kehendak nikah di KUA Kapanewon Kodian. Untuk gagasan pemecah isu, yang pertama ada mengidentifikasi ketersediaan media sosial, lalu melakukan perencanaan pengumuman kehendak nikah, yang ketiga pembuatan konten kehendak nikah, yang keempat pengumuman kehendak nikah di sosial media, yang kelima adalah evaluasi pengumuman kehendak pernikahan. Berikut untuk matriks rancangan saya. Dari kegiatan pertama, mengidentifikasi ketersediaan, lalu ada tahapannya menyusun daftar pertanyaan kepada mentor dan diskusi, lalu melakukan konsultasi, yang ketiga melakukan diskusi. Outputnya adalah pertanyaan dan hasil konsultasi. Lalu berikutnya ada melakukan perencanaan pengumuman kehendak nikah. Untuk tahapannya adalah membuat rancangan konsep dan membuat jadwal unggah. Lalu untuk output atau hasil yaitu rancangan dan jadwal unggah. Yang ketiga, pembuatan konten kehendak nikah dengan kegiatan membuat konten, lalu outputnya adalah konten pengumuman. Yang keempat, pelaksanaan pengumuman kehendak nikah dengan kegiatan menyiapkan konten yang sudah dibuat, lalu mengunggah konten ke sosial media. Untuk outputnya, unggahan pengumuman kehendak nikah serta konten nikah terunggah. Yang kelima adalah mengevaluasi penggunaan sosial media sebagai pengumuman kehendak nikah untuk kegiatan diskusikan hasil observasi sosial media dengan mentor dan menyusul laporan aktualisasi. Untuk outputnya hasil diskusi dari observasi serta laporan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi terbagi dalam beberapa sesi. Minggu ke-1 dan kedua melakukan observasi dan identifikasi. Minggu kedua dan ketiga melakukan perencanaan terkait konten dan hasil observasi. Lalu minggu ketiga dan keempat pembuatan konten pengumuman nikah. Dan minggu kelima mengevaluasi hasil kegiatan. Untuk kendala dan solusi, yang pertama ada mengidentifikasi ketersediaan sosial media di KUA, kendala mencari bahan unggah dan tema, antisipasi membuat storyboard dan referensi.
Kegiatan kedua, perencanaan pengumuman kehendak nikah, kendala sumber konten, referensi, data terkait. Antisipasi dengan mencari referensi bahan. Ketiga, pembuatan konten pengumuman kehendak nikah. Yang pertama, kendalanya ada sumber daya manusia dan kepastian jadwal pernikahan yang berubah-ubah. Lalu antisipasinya adalah menyiapkan bahan dan jadwal yang dikoordinasikan. Kegiatan keempat, pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Kendalanya jadwal pernikahan dan jadwal akad yang belum terjadwal. Antisipasi memaksimalkan menyiapkan semua yang dibutuhkan. Untuk kegiatan kelima, mengevaluasi pengumuman kehendak nikah. Untuk kendala, merangkum hasil observasi sosial media dan antisipasinya adalah menggunakan media yang mudah untuk membuat evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Yang kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Sigit ya. Oke, Oke, setelah menyampaikan paparannya terkait dengan rancangan aktualisasi. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, kami persilahkan untuk memberikan penguatan kepada Mas Sigit. Kami persilahkan Bapak Mentor. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji, coach dan moderator serta para peserta di kelasar. Kami selaku Kepala KUA Gedean tentu akan sangat mendukung sekali apa yang menjadi rencana aktualisasi dari Mas Sigit Setiawan. Memang secara regulasi di dalam PMA 30 tahun 2025 tahapan dari sebuah pernikahan itu ada 4, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan, dan pencatatan. Dari 3 tahapan itu, sebelum masuk pada tahapan yang ketiga dan yang keempat, yaitu pelaksanaan dan pencatatan, itu ada satu tahapan yang harus dipenuhi oleh KUA. Jadi di dalam PMA 30 tahun 2025 itu sebenarnya ada turunan lagi per dirjen, tapi untuk per dirjen dari PMA 30 tahun 2025 belum dikeluarkan, jadi kami masih memakai rujukan per dirjen 473 tahun 2029, di mana di situ ada juknis tentang persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh KUA dan calon manten. Mulai dari belangko N1, N2, N4, N5 sampai N10. Lah, apa yang menjadi isu dari Mas Sigit Setiawan ini yaitu pengumuman kehendak nikah, yaitu belangko N9. Ini adalah belangko yang seharusnya disiapkan oleh setiap KUA. Alhamdulillah dengan kehadiran Mas Sigit dan isu yang diangkat ini mengisi ruang selama ini yang kami ketahui KUA Nggodean di dalam N9 itu cukup berhenti karena kami terkendala beberapa peraturan perundang-undangan ketika kita melakukan pengumuman kehendak nikah terhadap sebuah identitas dari kedua calon manten dan wali serta kapan pelaksanaannya itu ada beberapa yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE, termasuk adalah penampilan NIK dan tempat yang pelaksanaan atau nama yang itu menjadi kendala. Tapi dengan kehadiran Mas Sigit ini membuat inovasi gitu. Saya harap Mas Sigit nanti bisa menyelaraskan dengan Undang-Undang ITE di mana beberapa identitas dari calon manten wali nikah itu ada beberapa item yang tidak bisa dimunculkan di dalam pengumuman kehendak nikah, maka itu kita jadikan atensi bagi Mas Sigit untuk melaksanakan pengumuman. Terkait dengan media sosial, ini bagian dari instrumen, salah satu instrumen Asta Protasnya Kementerian Agama terkait saya yakin akses media sosial untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu cukup luas. Ini terbukti beberapa
eh, media sosial di KUA. Kemudian mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, dan X itu bisa eh, mendapat viewer yang cukup banyak, dan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari KUA untuk mengumumkan sebuah pernikahan agar sebuah pernikahan itu tidak terjadi satu eh, ketidaksetujuan dari masyarakat. Mungkin itu salah satu manfaat, dan kami sangat mendukung apa yang disusun oleh Mas Sigit Setiawan. Tentu semoga apa yang menjadi rencana aktualisasi ini sangat bermanfaat bagi KUA. Kemudian matur nuwun, mungkin itu yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas kesempatannya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor yang telah memberikan penguatan kepada Mas Sigit. Selanjutnya langsung saja kepada Ibu Penguji Bu Sri Sukarni, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Rohim. Waalaikumsalam. Selamat ya Pak mendapatkan CPNS yang luar biasa ini Pak. Terima kasih Alhamdulillah. ya untuk nanti bisa berinovasi di dalam media sosial. Selamat Mas Sigit Setiawan gitu Terima ya. kasih, Bu. Iya. Masih separuh perjalanan ya Mas ya. Nanti akan melaksanakan aktualisasinya setelah melakukan seminar. Mas Sigit, saya tanya dulu, apa media sosialnya khusus IG? Karena kan gini Bu, untuk kenapa saya mengambil Instagram sendiri, pertama saya mengambil mini riset kepada teman-teman saya, kepada teman adik saya juga yang kemudian muda, Hmm? bahwa fokus anak-anak sekarang itu ke Instagram. Nah, di mana secara Iya. tampilan, UI interface, aksesibilitas itu lebih mudah, secara Oh fitur juga lebih gitu. banyak gitu. Dan secara tingkat keribetannya itu tidak begitu. Jadi secara akses lebih luas. Seperti itu. Emang tidak bisa diakses medsos lain seperti Twitter, Facebook, TikTok, seperti itu? Oke, Nggak, kalau nggak memungkinkan ya? nanti akan karena saya kan kebetulan juga pernah menjadi orang PDD, Bu. Mm-mm. Ada perbedaan antara setiap sosial media untuk penggunaan kontennya sendiri. Nah, jadi nanti ada istilahnya crash atau kalau tidak kurang optimal. Apalagi yang Twitter atau X saat ini itu berfokus kepada bagaimana dia tulisan, sedangkan konten saya lebih ke gambar. Mau video ya? Kontennya Video mau dengan musik atau gambar itu. yang lebih itu ke IG ya? Iya, ke Instagram. Ya sudah, kalau memang hanya dalam satu medsos, karena sekarang itu konten-konten itu bisa ditampilkan di akun-akun apa saja, tapi fokusnya ke IG ya Mas ya. Ibu, seperti itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Coba saya tanya, Mas, itu panjenengan di kegiatan 2 itu kan coba panjenengan share dulu, Mas, supaya nanti saya tunjukkan. Untuk kegiatan 2 sama kegiatan 3 coba dilihat. Itu konten-kontennya mau ditentukan lebih dahulu apa nomor 2 dan 3 coba, Mas. Nanti saya baca yang nomor 2. Nah, itu melakukan perencanaan pengumuman kehendak nikah, membuat rancangan konsep, membuat jadwal unggah. Itu kontennya nggak ditentukan dulu. Sudah dilakukan di masuk ke kegiatan kedua harusnya Ibu, tapi saya ada kesalahan kurang kok fokus dalam langkah. Harusnya ini kan masuk ke kegiatan 2 di perencanaan. Jadi saya akan Oh, melakukan kegiatan yang sama 2 kali. tapi ada ya. Ada perencanaan untuk Eh, konsepnya, untuk desainnya, Konsep itu penentuan konten ada ya. ada, ada Iya, Ibu. kan karena dalam 1 bulan tidak bisa semua konten masuk kan? Oke, Ya, berarti boleh ya ditambahkan ya di boleh, kegiatan 2 boleh, penetapan konten ya. boleh Ibu. Saya tambahkan Oke, untuk tambahannya. baik. Terus yang ketiga, coba.
nggak mengubah Mas, hanya menambahkan saja, wong Oke, sudah dalam benaknya kan sudah ada ya Mas ya. oke. Aslinya kan ya wis ana mong lali nulis tok kok. Coba yang ketiga, kegiatan ketiga. Oke. Nah, itu memang satu langkah saja itu membuat konten. Hanya satu langkah saja, Ibu. Karena kan saya pisah di kegiatan yang 4, Kan pelaksanaan tadi pengumuman. gini, nomor dua tadi kan mau ditambahkan penentuan konten ya. Oke. Gimana kalau biar caranya membuat konten gimana sih panjenengan? Kalau saya dulu pertama tentunya melakukan riset ya Ibu, konten apa yang sedang ramai atau di segmen apa yang Itu mau kan sudah dipakai. ada ya tadi di dua Pun, kan, heeh kan. oke, Terus ini yang ketiga ini kan hanya pembuatan konten. Lah oke. membuat konten ki dia pakai sih carane membuat skrip berupa apa sih nanti? Video, Pengumpulan bahan mungkin backgroundnya Ibu atau soundnya enggak dan enggak fotonya. konten jenengan akan berupa apa? Video, leaflet, Konten saya kan pamflet, berupa apa? semacam pamflet Ibu, Pamflet pamflet dengan aja. foto, Nah, pamflet dengan foto manten dan oh musik background. ya, gimana kalau cara-cara itu ditambahkan di situ? Oh, dicantumkan Oh, Ibu, jadi oh, oh, diteruskan oh. lagi gitu. Iya, biar nanti kan cara-caranya kegiatannya nggak tertinggal itu ya. Oh, oke. Ya, masuk mau si Citok membuat konten, wis kontennya opo jenenge gak eneng, membuat Oke, konten nanti kan supaya spesifik ya Mas. oke, oke. Itu Oke, saya dan itu kabarin kan Ibu. iya, itu kan panjenengan nanti apa sih sebetulnya yang mau dilaporkan? Hasilnya apa nanti? Yang mau saya laporkan pertama tentunya untuk selaras dengan tema itu tadi Bu, Mm-mm, pengumuman manten karena itu bagian dari mm-mm, administrasi. mm-mm. Yang berikutnya berhubungan dengan administrasi pula, kenapa pengumuman manten itu dilakukan? Untuk manten itu tahu siapa yang menikah dan apakah ada Iya, kendala dalam pernikahan yang akan terjadi. Jadi manten bisa bisa mengakses, mengetahui. Ya, mengakses ya. mengakses juga. Oh, manten ini ternyata udah nikah, Mas. Seperti itu. Hmm, oke, Itu untuk itu ya. menyelesaikan dengan peraturan. Hmm. Nanti nggak apa-apa. Besok yang dilaporkan kan ben lulus kan kontennya jelas, Thomas. Ya, Oke, ya gitu aja Pak Khairul. Hanya penambahan sedikit saja ya Mas ya. Kalau memang mau ke IG nggak apa-apa, tapi langkah-langkah kontennya itu dipertegas. Gitu, nggih. siap, siap. Selamat ya Mas Sikit. Terima Terima Oke, kasih. kasih. terima Saya kasih. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Warahmatullahi kasih Bu Kata. wabarakatuh. Baiklah, Mas Sigit ya. Tadi ada beberapa catatan saja terkait dengan kelengkapan. Itu tadi suatu agenda kegiatan yang tahapan ketiga tadi ya. Salah satunya jangan hanya satu, masa hanya membuat. Eh, Nah, mungkin mungkin lebih alurnya ceritanya itu mungkin agak ditambah lah soal alur ceritanya sehingga tidak hanya satu poin saja. Mungkin itu ya. Gitu, Pak. Oke. Oke, baiklah Mas Sigit. Kemudian terima kasih Pak